Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sesi ke-12 pada perkuliahan sistem digital. Kali, kali ini kita akan membahas sintesa flip-flop oleh saya Muhammad Iqbal dan Pak Asep Wasid. Sebelum itu kita akan bahas dulu pada pertemuan ke-12 ini kompetensi apa yang ingin kita capai. Yaitu pertama, kita mengharapkan siswa dapat mesintesa atau membuat rangkaian flip-flop pada sistem digital, memahami macam-macam rangkaian sekuensial flip-flop pada sistem digital, dan memahami langkah-langkah mesintesa rangkaian flip-flop. Jadi pada dasarnya untuk mesintesa rangkaian flip-flop pertama kita harus tahu dulu diagram alir dari persoalan atau rangkaian yang ingin kita sintesa. Pada sesi ke-11 terdahulu kita sudah membahas bagaimana membuat dari eh, masalah rangkaian atau masalah tabel kebenaran menjadi sebuah apa namanya itu em, desain dari eh, tabel kebenaran dan eh, sifat-sifat dari eh, flip-flop yang dibentuk menjadi rangkaian sekuensial. Lalu kalau kita balik dari bagaimana kita membuat rangkaian, kalau kita ketahui hanya diagram alirnya saja. Ya, jadi pada sesi terdahulu juga kita pada akhirnya adalah eh, membuat diagram alir ya. Jadi kalau sudah tahu eh, sirkuit atau rangkaian flip-flop yang sekuensialnya, kita seharusnya sudah bisa membuat diagram alir. Sekarang kita membalik ya. Jika diagram alirnya yang kita ketahui, bagaimana kita membuat rangkaian flip-flopnya, yaitu pertama kita eh, tahu diagram alirnya tentunya. Lalu kita susun tabel keadaan ya, per inputnya biasanya. Lalu tabel perubahan atau sebelumnya itu tabel keadaan itu adalah tabel yang sebelumnya previous dan setelah melewati sirkuit flip-flop. Lalu ada tabel perubahannya apa aja yang berubah dari tabel state-nya itu. Dan kemudian kita akan memprogramkannya seperti dengan apa ya programnya ini, apakah kita mau menyusunnya sebagai dengan menggunakan rangkaian D flip-flop, JK flip-flop, ataukah set reset flip-flop atau rangkaian T flip-flop. Lalu kemudian kita susun ya keymap per input, dan setelah kita punya keymapnya, dari keymap kita bisa sederhanakan dan kemudian terakhir kita buat persamaan inputnya. Dan jadi kalau sudah tahu persamaan inputnya yang sudah disederhanakan dari keymap tersebut, baru kita bisa buat rangkaiannya. Jadi untuk mendapat mensintesa eh, rangkaian flip-flop, maka kita perlu program, atau program itu adalah eh, apa sirkuit yang ingin kita gunakan nantinya di flip-flopnya, yang bisa kita lihat dari slide berikut. Pertama itu adalah D flip-flop. Kita tahu kalau D flip-flop itu inputannya adalah D ya. Lalu outputnya adalah key dan not key, yang dan seperti biasa kita selalu ada clock trigger ya gitu ya, yang menentukan kapan dia merubah state-nya. Di sini kita lihat kalau kita tahu bahwa jika kita punya clock gitu ya,
Dan kita anggap aja memiliki deteksi edge trigger, yaitu dengan gunakan apa namanya, eh rising edge, ya. Kita asumsikan gunakan rising edge saja. Misalkan kita misalkan memiliki keluaran, ya, jika keluaran D flip-flop ini setelah, ya, misalkan ini adalah clocknya, lalu anak ini adalah key-nya setelah setelah kita trigger dengan clock. Misalkan dari setelah di-trigger ternyata nilainya bernilai nol, misalkan, ya. Ini adalah setelah kita trigger bernilai nol sampai ke titik trigger berikutnya bernilai nol. Berarti kita bisa pastikan bahwa sebelum ini itu adalah juga bernilai nol, ya. Ya, bisa kita bilang bahwa nilai sebelum ini juga bernilai nol. Ya, jika atau datanya itu bernilai nol. Ya, jadi datanya itu jika pada saat di-trigger dia bernilai nol, berarti nilai sebelumnya itu bernilai nol, ya, D-nya. Datanya bernilai nol, misalkan. Lalu misalkan kalau datanya itu adalah bernilai satu setelah kita trigger, misalkan bernilai satu di sini. Anggaplah di sini, ya. Atau di sini aja tadi. Misalkan nilainya sekarang bernilai satu, berarti nilai datanya sebelumnya itu bernilai satu juga. Yang jadi bernilai satu juga. Ya, jadi kalau misalkan datanya itu bernilai satu, ya kemungkinannya seperti itu, ya. Jadi kalau datanya sebelumnya, data sininya sebelumnya, key-nya bisa saja bernilai sebelumnya bernilai nol. Begitu kita trigger dengan satu, nilai berikutnya adalah bernilai satu. Ya, jadi atau data sebelumnya bernilai satu juga, gitu, ya. Lalu kita trigger dengan satu, nilainya juga bernilai satu. Atau kalau misalkan datanya itu sebelum nol, gitu, ya. Di sini saat kita trigger itu datanya bernilai nol. Data sebelumnya ini juga bisa saja bernilai nol atau juga bisa bernilai satu. Ya, jadi datanya seperti itu. Ya, jadi dengan demikian bisa kita gambarkan, ya, dengan sebagai tabel berikut. Ya, tabel program D apa D flip-flop. Tabel program D flip-flop, ya, ini adalah data sebelumnya lalu kemudian berubah menjadi data berikutnya. Kalau pada D flip-flop, ya, jadi kita ingat kalau eh, jika nilai sebelumnya nol lalu berubah menjadi nol lagi, berarti datanya atau D-nya pasti bernilai nol juga. Lalu kemungkinan kemungkinan lain adalah jika nilai sebelumnya nol kemudian berubah menjadi satu, berarti datanya itu adalah bernilai satu. Ya, D-nya bernilai satu. Lalu jika key-nya sebelumnya bernilai satu, lalu tiba-tiba berubah menjadi nol setelah di-trigger, berarti bisa kita simpulkan datanya itu adalah bernilai nol, ya. Jadi bernilai nol. Lalu kemudian kemungkinan terakhir adalah jika eh, sebelumnya bernilai satu,
lalu setelah di-trigger dia bernilai satu lagi, berarti bisa kita simpulkan dia date-nya atau datanya itu bernilai satu. Dan ini bisa kita rangkum sebagai programnya seperti ini ya, tabel program data D flip-flop. Kemudian untuk T flip-flop ya, jadi T flip-flop ini adalah saat dia diberi trigger 0, maka dia akan tetap mengambil data sebelumnya atau data sebelumnya di copy ke outputnya di key. Jika dia T-nya bernilai satu, maka datanya akan di flip ya atau diinversikan. Jadi atau data berikutnya akan diinversikan dari data sebelumnya. Sebagai contoh, ya, kita bisa buat program dari tabel flip-flop, T flip-flop adalah sebagai berikut, yaitu program TFF ini. Kalau misalkan data key-nya sebelumnya 0 lalu berubah tetap menjadi 0, maka kita bisa simpulkan nilai T-nya adalah 0 ya. T-nya adalah 0. Lalu kalau misalkan dari key-nya sebelumnya bernilai 0, kemudian key kemudian setelah di-trigger bernilai satu atau diinversikan, maka bisa kita simpulkan bahwa T-nya bernilai satu ya. T-nya bernilai satu. Kemudian kemungkinan lain adalah jika sebelumnya bernilai satu, key-nya kemudian dia di-trigger berubah menjadi 0, berarti di-flip lagi, sama juga dengan memberikan nilai T-nya adalah satu. Lalu kita lihat lagi kemungkinan terakhir adalah jika key-nya sebelum satu, lalu kemudian di-trigger tetap bernilai satu, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai T-nya bernilai 0. Selanjutnya kita lihat set reset flip-flop. Pada set reset flip-flop ada dua input ya, yaitu set dan reset dengan outputnya key dan not key gitu ya. Kita tahu sifat dari set reset flip-flop itu jika set dan resetnya bernilai 0, maka keluarannya akan tetap bernilai pada nilai sebelumnya atau data sebelumnya. Jika pada set saat di trigger gitu ya, setnya 0 dan resetnya satu, maka dia apapun data sebelumnya akan diubah menjadi 0. Lalu jika setnya satu dan resetnya adalah 0, maka datanya apapun data sebelumnya akan diubah menjadi nilai satu. Lalu jika setnya satu dan resetnya juga satu, maka ini adalah kondisi forbidden. Jadi kita bisa bilang bahwa ini kondisi tidak menentu atau forbidden biasanya. Ya. Lalu kita lihat di sini bisa kita simpulkan sebagai program dari set reset flip-flop itu adalah sebagai berikut, yaitu jika nilai key-nya adalah 0 kemudian berubah menjadi 0, maka kemungkinannya adalah karena ini bisa kemungkinannya nilai sebelumnya tetap ya. Bisa dia set resetnya 00 gitu ya. Set resetnya bisa jadi 00 di sini. Kondisi ini bisa terjadi jika set resetnya bernilai 00 atau dipaksa menjadi 0 yaitu menggunakan 01. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa eh, untuk set reset kondisi ini itu adalah jika nilai setnya 0 dan resetnya itu adalah bernilai don't care ya, bisa bernilai 0 atau enggak satu gitu ya. Kemudian kita lihat lagi kondisi berikutnya yaitu
Jika nilai sebelumnya nol kemudian berubah menjadi satu, jadi kemungkinannya bisa jadi eh, adalah satu nol ya. Jadi setnya itu bernilai satu dan resetnya bernilai nol karena dia akan apapun nilai sebelumnya akan diubah menjadi satu. Kebetulan nilai sebelumnya adalah nol diubah menjadi satu. Jadi kondisi yang memungkinkan hanya saat nilai setnya bernilai satu dan resetnya bernilai nol. Kemudian jika nilai sebelumnya bernilai satu dan kemudian berubah menjadi nol, maka pasti kita bisa pastikan bahwa nilai setnya adalah saat bernilai nol dan resetnya bernilai satu. Jadi atau eh, kok dibuat jadi nol karena set resetnya sesuai dengan tabel ini. Kemudian kita lihat lagi untuk yang terakhir itu adalah nilai sebelumnya satu, lalu kita trigger ternyata tetap bernilai satu. Berarti kemungkinannya itu bisa jadi adalah nilai set resetnya bernilai nol nol, ya set resetnya bernilai nol dan nol. Lalu yaitu yang ini gitu ya, karena tetap data sebelumnya adalah nol, atau bisa jadi nilai nol bisa jadi menggunakan setnya satu, resetnya nol gitu ya. Jadi setnya satu, resetnya nol, yaitu memaksa menjadi bernilai satu gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai resetnya tetap bernilai nol, yaitu nol. Tetapi nilai setnya itu bisa nol atau satu itu ya, atau yang kita bisa sebut dengan don't care ya. Ini adalah program dari set reset eh, flip flop. Ya. Kemudian untuk JK flip flop ya, jadi J dan K flip flop itu kita jika punya J-nya nol dan K-nya nol, maka keluarannya akan tetap gitu ya. Jadi agak mirip dengan set reset. Eh, dan untuk nilai nol, J-nya nol dan K-nya satu, maka dia akan data sebelumnya akan diubah menjadi nol. Lalu jika saat J-nya satu, K-nya nol, maka nilai sebelumnya itu akan diubah menjadi satu. Dan perbedaan dari JK flip-flop dengan set reset adalah kondisi pada saat J dan K-nya bernilai satu, dia punya kondisi yang disebut dengan kondisi inversi. Ya, jadi jika J-nya satu dan K-nya satu, data sebelumnya akan di-flip atau diinversikan. Ya, dari sini bisa kita simpulkan ya, eh, kondisi untuk eh, nilai sebelumnya nol lalu berubah menjadi nol. Kemungkinannya adalah yaitu saat dia 00 atau datanya tetap gitu ya, menggunakan J dan K-nya 0, 0 dan 0, lalu atau bisa juga eh, menggunakan 01 ya, 01 ya, 01 atau datanya itu di force menjadi 0 ya, lalu kemudian jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk J-nya tetap yaitu 0, K-nya itu adalah kondisi don't care. Kemudian kita lihat untuk kemungkinan berikutnya, jika key-nya satu lalu berubah menjadi nol, ya, kondisi satu menjadi nol, kemungkinannya adalah ini di flip ya, atau digunakan kemungkinannya yaitu satu satu atau dipaksa menjadi nol yaitu dengan menggunakan nol satu. Ya, pada kondisi ini kita lihat K-nya tetap yaitu satu, tetapi yang berubah-ubah adalah nilai J-nya yaitu kondisi J-nya pada kondisi don't care. Kemudian kita lihat lagi untuk nol berubah menjadi satu, sama juga dia berubah menggunakan eh, data flip yaitu J dan K-nya bernilai satu gitu ya. Yang berbeda di sini adalah bisa saja 01 ini terjadi jika
dia menggunakan J dan K-nya bernilai satu dan nol ya, satu dan nol atau dipaksa menjadi satu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk J-nya tetap yaitu bernilai satu, tetapi nilai K-nya itu yang kondisi don't care. Lalu terakhir itu adalah kondisi satu satu, artinya datanya tetap. Kemungkinannya adalah JK-nya bernilai nol nol atau dipaksa menjadi satu dengan menggunakan J-nya satu, K-nya nol. Ya, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika K-nya tetap yaitu nol, J-nya yang kondisi don't care. Dan ini adalah program dari JK flip-flop. Lalu dari sini kita akan mesintesa rangkaian flip-flop. Pertama kita buat tentunya adalah diagram alir, yaitu atau biasanya diagram alir ini ada diberikan gitu ya dari soal. Misalkan di sini 00 berubah menjadi 01, lalu 01 berubah menjadi 10 dan 11 berubah menjadi 00. Ya, jadi kita susun yang kedua adalah tabel keadaan berdasarkan diagram alir dari nomor satu ini. Ya, tabel keadaannya adalah untuk Q1, Q, kita buat tabel Q1, Q2, Q1 n+1 dan Q2 n+2. Ya, jadi kita coba karena di sini ada 2 pangkat 2 kombinasi, berarti dia ada 4 kombinasi dari Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 itu kita susun seperti demikian rupa, yaitu Q2-nya adalah 0101, Q1-nya adalah 0011. Atau bisa saja Q1-nya 0101, Q2-nya 0011. Ya, ini sembarang, yang penting konsisten. Ya, lalu kita lihat di sini Q1, Q2 dari 00 berubah menjadi dari 00 berubah menjadi 01. Berarti dari 00 Q1 Q2-nya adalah 00 berubah menjadi state berikutnya 01. Lalu 01 yaitu yang ini berubah state-nya menjadi 10 ya, berubah menjadi 10. Kemudian dari 10 berubah state-nya menjadi 11. Ya, 10 berubah state-nya menjadi 11. Kemudian yang terakhir yang 11 state-nya berubah menjadi kembali menjadi 0. Ya, jadi 11 berubah state-nya menjadi 00. Jadi di sini kita sudah membuat tabel keadaan. Selanjutnya kita susun Carnot map dari tabel keadaan, yaitu Anda susun yang tabel keadaan ini menjadi tabel keymap untuk masing-masing outputnya adalah Q1 Q2 terhadap Q1 n+1 dan Q1 Q2 terhadap Q2 n+1. Dari sini misalkan untuk Q1 Q2 adalah 00, maka Q1 n+1-nya adalah 0, yaitu 0 di sini. Lalu 01 itu adalah 1 ya. Untuk 01 adalah 1. Kemudian 10 yaitu 10 adalah 1. Lalu 11 yaitu 1 ini dan 1 ini adalah 0. Kemudian kita susun untuk Q2 Q1 untuk Q2 n+1-nya juga seperti itu. 00-nya adalah 1, lalu 01-nya adalah 0, lalu untuk 10-nya adalah 1 dan 11-nya adalah 0. Lalu kemudian kita akan susun dari tabel keadaan ini ya dengan menggunakan program. Kita akan menggunakan contohnya adalah program eh,
T flip flop. Jadi kita susun di sini untuk T1 karena di sini ada dua buah key ya, key 1 dan key 2. Jadi bisa kita deduksi bahwa key ini di sini kita menggunakan flip flop yang dua buah flip flop yaitu flip flop T1 dan flip flop T2 atau flip flop yang dua-duanya menggunakan T flip flop. Ya, kita lihat di sini dengan menggunakan tabel key, key N dan key N plus satu. Kita lihat untuk yang key 1, key 2 dan key 1 N plus satu. Key 1 terhadap key 1 N plus satu. Kita lihat di sini jika key-nya 0 dan key 1 N plus satunya 0 ya kita lihat di tabel program T flip-flop ini 0 dan 0 nilai T-nya adalah 0. Jadi kita tulis T satunya 0 di sini. Lalu key satunya 0, key 1 N plus satunya adalah 1 ya. 0 dan 1, 0 dan 1 T-nya adalah bernilai 1. Lalu di sini key-nya adalah 1, key 1 N plus satunya bernilai 1. Key satunya 1, N plus 1, key, key N-nya adalah ini. N plus satunya adalah ini, adalah T-nya adalah bernilai 0. Berarti ini bernilai 0. Ini 1, lalu ini 0. Berarti 1 dan 0 nilainya adalah 1. Lalu untuk T2, ya kita tulis cara yang sama juga. Q 2 adalah 0, Q 2 N plus satunya bernilai 1. 0 dan 1 bernilai, T-nya berarti bernilai 1. 1 dan 0, 1 dan 0 berarti 1 dan 1 dan 0 bernilai, T-nya berarti bernilai 1. Lalu Q-nya 0, lalu Q 2-nya 0, Q 2 N plus satunya bernilai 1. Jadi 0 dan 1, 0 dan 1 adalah 1. 1 dan 0 adalah 1. Ya. Ya, dari sini kita bisa susun dari tabel ini kita bisa menyusun tabel perubahan ya. Ini adalah sebelumnya adalah Kmap untuk tabel keadaan yang kita susun tadi Q1, Q2 terhadap Qn plus 1 dan Q2 N plus 1. Untuk tabel perubahan, ini yang keempat itu adalah menentukan programnya. Lalu kelima itu adalah kita susun Kmap untuk tabel perubahan ya. Kmap tabel perubahan itu kita lihat yang ini dan yang ini. Ya, kita lihat Q1, Q2 adalah 00 bernilai 0 untuk T1 yaitu 0. 01 bernilai 1, 01 bernilai 1, 10 bernilai 0, 11 bernilai 1. Kemudian untuk T2-nya ya kita dengan cara yang sama ya 00 bernilai 1, 01 bernilai 1, 10 bernilai 1 dan 11 bernilai 1. Ya. Dari sini selanjutnya kita bisa sederhanakan ya dari tabel perubahan ini kita bisa sederhanakan untuk menyusun persamaan dari outputnya yaitu terhadap T1 dan terhadap T2. Ya, untuk T1 itu bisa kita simpulkan dengan menyederhanakan, ingat kembali tentang Kmap, ini kita bisa grouping.
Ini adalah grouping terbaik kita. Lalu ini juga bisa kita grouping gitu ya untuk yang T2. Untuk yang T1 bisa kita simpulkan ini adalah hasil penyederhanaan untuk grup ini adalah Q2. Lalu untuk hasil penyederhanaan ini adalah satu. Ya, jadi kita bisa tuliskan persamaan inputnya ya. Jadi tadi adalah nomor 5, kemudian kita buat persamaan inputnya. Persamaan inputnya T1-nya adalah Q2 yang sudah kita eh, dapat dari hasil penyederhanaan ini yaitu Q2. Dan T2-nya yaitu yang ini yang Kmap ini adalah bernilai satu. Ya, jadi T2-nya adalah satu. Kemudian yang terakhir kita susun rangkaiannya. Ya, rangkaiannya kita punya dua buah flip-flop yaitu flip-flop T atau T flip-flop. Yang T flip-flop ini adalah pertama yaitu kita tuliskan untuk flip-flop pertama inputnya adalah input T-nya adalah Q2 ya. Ini adalah flip-flop pertama atau T1. Inputnya itu adalah dari Q2 ya. Jadi kalau misalkan ini adalah dari Q2. Q2 untuk itu rangkaian flip-flopnya inputnya bernilai T2 sama dengan satu. Jadi input untuk flip-flop kedua ya. Ini untuk yang flip-flop kedua. Inputnya T-nya ya. Input T-nya adalah satu ya. Jadi ini kita biasanya tuliskan satu ini. Atau bisa juga Anda tuliskan seperti memasang ke sumber tegangan gitu ya. Sumber tegangan. Misalkan ini satu atau satu itu sama dengan 5 volt gitu ya. Bisa juga seperti itu. Atau 3,3 volt ya. Tapi biar akan lebih baik eh, supaya bisa berlaku universal kita tuliskan sebagai satu saja. Ya, jadi satu. Jadi T2 itu sama dengan satu. T1 itu sama dengan Q2. Lalu outputnya gimana? Q1 itu floating ya. Q1 floating. Ya, jadi T2 itu sama dengan satu atau terhubung dengan sumber tegangan. Q2 kita loop back ya. Kita loop back balik gitu ya ke T1 gitu ya. Jangan lupa dituliskan juga clocknya ya. Ini masukkan clocknya. Ya, masukkan clocknya masing-masing ke T1 dan T2. Ya, selanjutnya kita lihat contoh D flip-flop. Ini contoh misalkan kita punya D flip-flopnya, diagram alir adalah 00, berubah menjadi 01, berubah menjadi 10, kemudian berubah menjadi 10, 11, lalu dari 11 berubah kembali menjadi 00. Dari sini pertama kita punya diagram alir. Kedua, kita tuliskan tabel keadaannya, yaitu Q1, Q2, Q1 N plus 1, dan Q2 N plus 1. 00 berubah menjadi 01 ya. Jadi 00 berubah menjadi 01. Kemudian 01 berubah menjadi 1, 10. Kemudian 10 berubah menjadi 11. 10 berubah menjadi 11. Kemudian 11 berubah menjadi kembali 00. 11 berubah menjadi 00. Ya. Selanjutnya kita susun tabel keadaan. Ya, tabel keadaan hanya memindahkan dari tabel Q1 Q2 dan Q1 N plus 1 dan Q2 N plus 1. Q2 N plus 1. Jadi kita susun masing-masing untuk output Qn plus 1 terhadap Q1 dan Q2 ya. Jadi 00 adalah 0, lalu 01 adalah 1, 10 adalah 1, kemudian yang terakhir 11 adalah 0.
Lalu di Ki 2 N plus 1, 00 adalah 1, 01 adalah 0, 10 adalah 1, 11 adalah 0. Lalu kita susun ya eh, tabel perubahan. Sebelum itu kita tentukan karena kita menggunakan D flip-flop program. Ya, jadi ini adalah keempat. Kita tentukan program D flip-flop. Dari sini kita bisa menyimpulkan nanti nilai D-nya. Karena kita menggunakan D flip-flop, kita harus tahu D1-nya dan D2-nya. Kenapa ada D1 dan D2? Karena kita punya Q1 dan Q2. Artinya ada dua buah flip-flop, ya. Di sini nilai kita sudah punya tabel program D flip-flop. Tinggal kita cocokkan, ya. Jika key-nya 1, key 2-nya 0, sorry. Untuk Q1 dulu ya. Q1 terhadap Q1 N plus 1 dulu. Q1 0, Q1 N plus 1 0. Berarti 0 dan 0 itu adalah 0. Kemudian 0 dan 1 ya, kita lihat di tabel ini 0 dan 1 adalah 1. 1 dan 1 adalah 1. Kemudian 1 dan 0 adalah 0. Ya, lalu kemudian kita cari D-nya, D2, 0 dan 1, yaitu adalah 1, 1 dan 0 adalah 0, kemudian 0 dan 1, 0 dan 1 adalah 1, 1 dan 0 adalah 0. Ya, dari sini kita bisa susun ya yang kita sebut dengan tabel perubahan. Ini dan ini. Ya, mulai dari tabel untuk Kmap untuk D1 dulu adalah 00 adalah 0, 00 adalah 0, lalu 01 adalah 1, 10 adalah 1, kemudian 11 adalah 0. Untuk D2 yaitu yang ini 00 adalah 1, 01 adalah 0, 10 adalah 1, 11 adalah 0. Dari sini kita bisa untuk yang D1 kita akan coba sederhanakan. Ya, saya akan hapus. Di sini sepertinya nggak ada yang bisa kita sederhanakan ya. Jadi untuk khusus D1 yaitu Q1 Q1 kali Q2 nat, yaitu Q1 kali Q2 nat, yang ini Q1 kali Q2 nat. Untuk yang ini itu adalah Q1 nat kali Q2 ya. Jadi D1-nya adalah Q1 nat kali Q2 plus Q1 kali Q2 nat. Lalu untuk yang D2 kita bisa grouping ini ya. Itu adalah Ki 2 kalau kita sederhanakan menjadi Ki 2 nat ya. Jadi bisa kita tuliskan untuk D2-nya adalah Ki 2 nat. Selanjutnya kita akan di sini udah buat persamaan input, maka kita bisa gambarkan rangkaiannya. Rangkaiannya yaitu untuk masukan dari D1 adalah Q1 nat kali Q2 plus Q1 kali Q2 nat. Jadi bisa kita tuliskan di sini ini adalah Q1, Q1 masuk ke sini ya. Q, ini Q1 nat, ya ini Q1 nat.
Lalu ini adalah key 2. Lalu untuk yang ini adalah key 1. Ini adalah key 2 NAT. Keluarannya adalah key 1 and key 2 NAT. Ya, untuk di sini gunakan AND gate. Ya, ini adalah AND gate. Ya, AND gate-nya. Ini OR gate-nya. Ya, lalu ini adalah key 1 NAT and key 2. Maka keluaran dari sini adalah key 1 kali key 2 NAT and OR key 2 kali, atau saya tulis di sini bawah dikit, key 1 NAT kali key 2. Ya, untuk masukkan D1. Lalu D2-nya tadi adalah key 2. D2-nya adalah key 2 NAT, yaitu ini. Jadi ini adalah key 2 NAT untuk masukkan dari D2 ya. Ya, ini untuk D2. Ya, lalu kita tinggal hubungkan key 2 ke sini, key 2 NAT ke sini gitu ya. Key 1 itu ke key 1 sini, key 1 NAT itu ke key yang ini gitu ya. Ya, ini adalah gambarnya, dan jangan lupa Anda hubungkan ke clocknya masing-masing D1 dan D2. Selanjutnya contoh sequential set reset flip-flop. Pertama, misalkan kita punya masalah diagram alir dari eh, set reset flip-flopnya seperti ini. Jadi ada berubah dari 00 kemudian 01, dari 01 berubah menjadi 10, kemudian 10 berubah menjadi 11, dari 11 kembali lagi berubah menjadi 00. Ya, di sini kita bisa tuliskan yang kedua adalah tabel keadaannya, yaitu Q1 dari 00 ke 01, kemudian dari 01 ke 10, kemudian dari 10 ke 11, kemudian dari 11 ke 00. Ya, yang ini adalah tabel ini yang ada di sini ya, berdasarkan dari tabel diagram alir. Kemudian kita tuliskan ya keymapnya dari tabel keadaan, itu adalah 00 adalah 0, lalu 01 adalah 1, lalu 10 adalah 1, lalu 11 adalah 0. Kemudian untuk key 2-nya ya, untuk key 2-nya adalah 00 adalah 1, 01 adalah 0, 10 adalah 1, dan 11 adalah 0. Kemudian kita tentukan kita akan gunakan eh, s- apa namanya set reset flip flop ya, program menggunakan set reset flip flop ya. Jadi di sini kita butuh dua buah set dan reset ya. Atau saya akan rangkum di sini untuk set reset, pasangan set reset flip flopnya. Ini untuk set reset flip flop 1, ini adalah set reset flip flop 2 ya. Untuk set reset flip flop 1, kondisi dari 0 ke 0 itu dimungkinkan, dari 0 ke 0 dimungkinkan, yaitu dengan setnya 0, resetnya itu don't care. Atau saya tuliskan sebagai 0 don't care. Kemudian kita lihat yang 0 berubah menjadi 1 dari tabel program set reset flip flop. Dari 0 ke 1 nilai set resetnya adalah 10 ya, 10. Lalu dari 1 ke 1 maka set reset yang digunakan adalah setnya don't care, resetnya adalah 0. Setnya don't care, resetnya adalah 0. Kemudian dari 1 ke 0 adalah 1 ke 0, yang set reset kita gunakan adalah 0 dan 1. Kemudian untuk Q2
Dari nol berubah menjadi satu, yaitu set resetnya adalah 10. Dari satu ke nol, dari satu ke nol set reset yang kita gunakan 01. Lalu eh, dari nol ke satu, dari nol ke satu set reset digunakan 10. Dari satu ke nol, ya, set reset yang kita gunakan dari satu ke nol, set reset digunakan adalah 01. Ya, dari sini kita susun, kemudian dari tabel ini dan tabel ini, ya, kita susun set nilai eh, kelima, yaitu keymap dari tabel perubahannya untuk set reset satu dan set reset 2. Set reset satu yaitu 00 adalah 0x, yaitu 0x atau 0 don't care, ya. Saya bilang X saja. X itu adalah don't care sebagai catatan. Lalu 01 adalah 10, 01 adalah 10. Lalu 10 adalah X0, 10 adalah X0. Lalu 11 adalah 01. Kemudian untuk set reset 2, yaitu 00 adalah 10, 01 adalah 01, lalu 10 adalah 10, lalu 11 adalah 01. Kemudian kita lihat lagi dari tabel ini, kita masih menggunakan pasangan set reset. Jadi dari sini kita konversi dulu menjadi masing-masing tabel set dan tabel reset. Ya, kalau saya susun dari tabel set reset satu menjadi tabel set saja dan tabel reset saja, kita bisa buat, ya, seperti tabel berikut. Yang kita perhatikan di sini adalah untuk tabel set yang Anda ambil adalah yang digit depan ini. Ya, selebihnya itu cuma, ya, sama saja ya dengan tabel set reset, cuma untuk tabel set itu kita ambil digit paling depannya ini, yaitu 0 dan don't care ini, dan 1 dan 0 ini. Ya, kalau kita susun nilai setnya ini adalah 0 don't care, dan ini 1 0. Kemudian yang untuk resetnya itu yang kita ambil adalah digit yang di belakangnya, ya, yang ini. Ini untuk resetnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi berarti don't care dan 0, kemudian 0 dan 1. Ya. Lalu dari sini kita akan sederhanakan, ya, nilai set dari tabel ini menjadi, eh, kita sederhanakan karena ini masih mengandung nilai don't care. Jadi kita ambil nilai don't care-nya yang paling menguntungkan, ya, yang sehingga persamaannya itu paling sederhana, paling simpel. Saya akan mengambil don't care untuk set satu adalah bernilai 0, ya. Sehingga cuma ada ini, dan ini bisa kita sederhanakan menjadi eh nat Q, nat Q1 dikalikan Q2. Ya, lalu untuk yang reset, ya, yang reset ini bisa saya sederhanakan jika nilai X-nya itu bernilai 0, ya. Nilai don't care-nya bernilai 0. Jadi kita bisa sederhanakan untuk tabel reset itu adalah Q1, Q2, ya. Lalu dengan cara yang sama kita ambil untuk nilai Q1 dan Q2-nya di set reset 2.
Ya, ini adalah nilai set reset Q1, sorry, nilai set reset 2-nya. Kita pecah lagi menjadi ini, menjadi tabel set saja dan tabel reset. Ya, jadi untuk tabel set yang kita perhatikan yang di depan ini, kita dapat tabel set. Kalau reset itu kita ambil datanya yang digit di belakangnya. Ya, ini jadi tabel reset gitu ya. Selanjutnya kita akan sederhanakan tabel set dan tabel reset. Kebetulan ini bisa kita sederhanakan. Hasil penyederhanaan ini adalah S2-nya adalah NAT Q2. Untuk penyederhanakan dari reset 2 adalah grup ini dan hasil penyederhanaan grup ini adalah nilai Q2. Ya, jadi R2 adalah Q2, S2 adalah NAT Q2, ya NAT ini ya. R1 adalah Q1 Q2 dan R1 adalah NAT Q1 kali Q2. Ya, kita sudah punya persamaannya yaitu persamaan per input ini tadi yang kelima dan hasil penyederhanaannya adalah persamaan keenam. Kemudian dari persamaan keenam bisa kita susun rangkaiannya ya. Jadi NAT Q1 kali Q2 itu adalah input S1 dan input R1 adalah Q1 dan Q2. Jadi kita menggunakan dua buah AND gate untuk eh flip-flop satu, yaitu gate pertama itu untuk input S-nya, gate kedua itu adalah untuk input R-nya. Jadi untuk input gate-nya S itu adalah ada N ini, N gate ini, yang N gate ini adalah NAT Q1 ya, Q1 kali Q2 itu adalah gate S1-nya. Lalu untuk gate R-nya, untuk R-nya itu adalah Q1 dan Q2. Ya, Q1 dan Q2. Ya, jadi kita gunakan AND gate di sini. AND gate, ya. Jadi AND gate-nya ngambil input AND gate-nya adalah NAT Q1, yaitu yang titik ini, yaitu adalah, sorry, NAT key 1, jadi adalah yang ini ya, titik ini sampai ke sana gitu ya, itu adalah NAT key 1. Lalu key 2-nya kita ambil dari ini ya, ini ke sana adalah key 2. Lalu untuk gate satunya adalah key 1, kita ambil dari sini gitu ya, ke key 1. Lalu untuk gate key 2-nya kita ambil dari sini ya. Ini adalah key 2 ya, ini key 2, ini key 2 semua dan seterusnya. Jadi ini sepanjang bus bar ini adalah key 2 semua nih. Ya, jadi yang ya, jadi kita ambil simpulnya dari situ. Lalu untuk S2 itu adalah NAT key 2, berarti kita ambil dari NAT key 2, NAT key 2-nya adalah yang ini. Ini adalah NAT key 2. Lalu untuk inputnya R2 itu adalah key 2 ya. Jadi R2 adalah key 2 yaitu yang ini. Kita ambil dari sini ke sini gitu ya. Kita hubungkan ke key 2. Ya, jadi ingat untuk Anda menggambarkan sirkuit rangkaian ya, kalau misalkan rangkaian ini tidak nyambung jangan langsung diluruskan ya. Dikasih apa simbol jembatan lengkung gini ya. Ini supaya buat nunjukin aja ini sebenarnya tidak nyambung gitu ya di titik itu. Ini sebenarnya apa namanya numpang lewat ya, numpang lewat tapi nggak nyambung. Ya, ini adalah sirkuitnya ya untuk rangkaian set reset dari kondisi diagram state dari set reset tadi barusan.
Kemudian kemungkinan JK flip-flop ya. JK flip-flop kita punya masalah yaitu diagram alirnya adalah ini. Ya, ini kita pakai diagram alir yang sama dari 00 berubah menjadi 01. Dari 00 state-nya berubah jadi 10. Lalu dari 10 state-nya berubah jadi 11. Lalu 11 berubah lagi menjadi 00. Ya, jadi kedua sama prosedurnya kita buat tabel keadaan ya, tabel keadaannya yaitu dari 00 berubah menjadi 01, lalu kebetulan dari 01 berubah menjadi 10, lalu 10 berubah menjadi 11 dan terakhir adalah 11 berubah menjadi 00. Ya, kita susun tabel kebenarannya mungkin ini eh, tidak akan pernah bosan ya bentuknya seperti ini mirip semua karena kebetulan kita menggunakan diagram alir yang sama jadi eh, tinggal Anda review kembali bahasan saya sebelumnya kemudian dari sini kita akan susun yang eh, di sini adalah tabel kemek keadaan kemudian kita buat program untuk anunya program dari JK flip-flop ya. Kita akan menggunakan program JK flip-flop dengan tabel ini yang sudah saya tunjukkan di bahasan sebelumnya. Selanjutnya kita akan menggunakan program JK flip-flop ini untuk menyusun nilai J1K1-nya dan nilai J2K2. Kenapa J1K1 dan ada J2K2? Karena kita punya dua buah flip-flop yang digunakan karena masing-masing flip-flop punya output Q1 dan Q2. Ya, di sini kita bisa lihat untuk Q1 ya 0 dan Q1 kemudiannya adalah 0. Ya, dari 0 berubah menjadi 0 maka yang digunakan adalah JK-nya 0 don't care ya, 0 don't care. Kemudian di sini berubah dari 0 ke 1. 0 ke 1 berarti yang ini ya, yaitu dari kita gunakan J-nya 1, K-nya not don't care. Eh, don't care. Satu don't care, lalu kemudian satu kita gunakan 1 ke 1 yaitu don't care 0. Don't care 0. Lalu kemudian kita lihat terakhir adalah 1 0 ya 1 ke 0 yaitu 1 ke 0 kita gunakan di adalah don't care 1 ya 1 ke 0. Yang kemudian untuk Q2-nya yaitu 01 dari 01 adalah 1 don't care 1 ke 0 1 ke 0 adalah don't care 1. Kemudian 01 ya 01 adalah 1 don't care 1 0 ya 1 ke 0 adalah don't care 1. Ya kita perhatikan tabel ini terhadap tabel ini yang nantinya kita akan susun menjadi keymap untuk tabel perubahan. Ya untuk J1K1-nya 00 adalah 0 don't care ya. 00 adalah 0 don't care. Kemudian 01 adalah 1 don't care. 10 adalah don't care 0. 11 adalah don't care 1. Kemudian yang J2K2-nya 00 adalah 1 don't care. 01 adalah don't care 1. 10 adalah 1 don't care. 11 adalah don't care 1. Ya, dari sini kita akan menyederhanakan sebelum itu kita konversi dulu menjadi masing-masing tabel J saja dan K saja.
Ya, untuk J1K1 kita konversi menjadi tabel J dan tabel K. Ingat untuk tabel J mirip dengan set reset, tabel set reset yang sebelumnya. Untuk J kita ambil yang ini saja ya menjadi tabel J yaitu 0 don't care lalu 1 don't care. Lalu untuk tabel eh, K-nya kita ambil yang di belakangnya ya, kita ambil yang di belakangnya. Ini menjadi don't care 0 dan don't care 1. Lalu kita akan sederhanakan dari tabel ini ya. Di sini masih mengandung nilai don't care, ini juga ada don't care. Jadi kita akan sederhanakan tabel ini dengan cara mencari nilai don't care yang paling menguntungkan. Saya akan menggunakan yang ini bernilai 0, yang ini bernilai 1 ya, supaya lebih mudah. Kenapa nggak satu-satu? Karena malah jadi tambah panjang ya persamaannya. Jadi dari sini don't care-nya kita ubah menjadi nilai yang paling menguntungkan kita. Maka kita bisa sederhanakan ya untuk ini hasil penyederhanaan ini ada untuk J-nya itu adalah Q2. Lalu untuk yang tabel K-nya di sini ada don't care kita akan ganti menjadi 0 dan 1 ya. Jadi kita akan dapatkan nilai yang paling menguntungkan kita yang paling sederhana adalah hasil penggrupan ini, yaitu hasil penyederhanaan ini adalah juga Q2. Kemudian untuk eh, J2K2 ya sama juga nilai tabel J-nya ini dan K-nya ini ya dari mana saya sudah terangkan sebelumnya pada tabel sebelumnya. Kita dapat satu don't care, satu don't care, dan satu don't care. Ini juga yang untuk K-nya adalah don't care satu dan don't care satu. Ya, jadi untuk menyederhanakan, kita akan mencari nilai atau nilai X yang paling menguntungkan dan paling simple ya persamaannya. Jadi kita bisa sederhanakan nilai don't care yang menurut kita paling sederhana adalah jika don't care-nya kita ganti satu dan satu. Ya, jadi persamaan ini bisa kita sederhanakan, sorry, K-map ini bisa kita sederhanakan menjadi satu. Ya, ini menjadi satu. Lalu untuk yang K-nya juga kita ganti don't care-nya dengan satu dan satu sehingga eh, K-map ini bisa kita sederhanakan ya menjadi satu. Ya, dari sini kita bisa susun persamaannya. J1 adalah Q2, K1 adalah Q2, J2 adalah satu dan K2 juga bernilai satu. Jadi bisa ini adalah persamaannya. Ya, ini tadi hasil penyederhanaan. Hasil persamaannya adalah ini. Lalu rangkaiannya bisa dengan mudah kita gambarkan. Ya, untuk JK1 dan ini adalah untuk JK2. JK1 ya, JK flip-flop 1 itu inputnya adalah sama-sama Q2. Jadi kita bisa tuliskan di sini misalkan adalah Q2, kita ambil kedua inputnya J-nya dan K-nya digabung menjadi satu gitu ya. Atau kita paralel itu dari Q2 ya. Lalu Q2 itu adalah output dari JK2. Input dari JK1 itu adalah satu ya. Jadi saya gunakan satu di sini di paralel ke inputan JK2. JK2 ini ya kita ambil di paralel ke masing-masing input J dan K-nya. Jangan lupa ya di sini kita hubungkan ke clock ya.
Di sini ada clock, di sini juga ada clock ya. Kita paralel ke clocknya. Ya, demikian untuk sesi ke 12 ini tentang sintesa flip-flop. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda tertarik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.